Baik, kita awali Zoom pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pada kesempatan pagi hari ini membahas topik yang sangat menarik, yakni tentang solusi diabetes, gula darah normal tanpa obat dan suntik insulin. Nah, ini menjadi harapan besar bagi masyarakat ya, dimanapun, mungkin juga Bapak Ibu atau saudara yang ada sakit diabetes gitu ya. Insya Allah body kalibrasi ini memiliki solusi yang sudah terbukti. Beberapa orang gitu ya, ratusan orang sudah berhasil mengikuti program pendampingan penyakit dalam body kalibrasi dan bisa menormalkan kembali gula darah, HbA1c-nya, termasuk juga parameter yang lain mengikuti ya. Biasanya diabetes kan diikuti dengan hipertensi, hiperkolesterol, kemudian asam urat dan termasuk juga neuropati ya, yang kebas-kebas, nyeri dan seterusnya itu biasanya juga ikut membaik. Dan karena program ini sudah disusun berdasarkan pengalaman yang luar biasa, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempelajari seperti apa sih gambaran program pendampingan ini, kemudian cara pandangnya body kalibrasi terhadap diabetes yang berbeda, yang selama ini di luar sana biasanya memang penyakit diabetes ini harus minum obat seumur hidup, tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol dengan obat gitu ya. Sehingga biasanya pasien-pasien diabetes ini sudah bahkan sampai belasan tahun, puluhan tahun gitu ya, mereka harus minum obat terus gitu ya. Bahkan sampai ada yang obatnya sudah nggak bekerja, harus suntik insulin gitu ya. Kemudian jangka panjangnya juga biasanya sudah harus cuci darah atau hemodialisa. Nah, ini adalah biasanya rute diabetes yang selama ini menjangkiti masyarakat. Makanya biasanya kalau sudah kena diabetes, itu sudah kayak hopeless gitu ya. Dan alhamdulillah di body kalibrasi sudah ketemu ilmunya, berdasarkan sains yang bisa dipertanggungjawabkan, logikanya mudah dipahami, kemudian sudah dibikinkan SOP ya, sehingga Bapak Ibu tinggal ngikuti tahap demi tahap, dan yang lebih penting itu didampingi langsung oleh Coach BK. Nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya, kalau yang belum bergabung di program pendampingan nanti bisa bertanya sama beliau seperti apa ya. Dan dalam waktu 2 jam ke depan kita akan bersama beliau untuk menangkap ilmunya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab. Jadi nanti sesinya adalah yang pertama 30 menit di depan, nanti Coach BK akan memberikan paparan dulu supaya Bapak Ibu bisa punya frame yang sama, punya pemikiran yang sama ya. Terus pola pikirnya nanti bisa ketangkap benang merahnya. Baru nanti 1,5 jam berikutnya Bapak Ibu bisa bebas untuk bertanya, bisa langsung raise hand, nanti membuka videonya sama audionya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung manfaatkan kesempatan untuk konsultasi bersama Coach BK ya, nanti akan ditanggapi. Seperti itu. Baik, ini sudah bersama kita Bapak Ibu ya. Ada Coach BK. Ini kita di studionya body kalibrasi ya. Jadi ini sudah saya hadirkan Coach BK di layar. Sama semangat pagi Coach BK. Semangat pagi Pak Rahmat dan teman-teman semua yang mengikuti Zoom webinar pagi hari ini ya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan untuk ikhtiar sehat walafiat. Amin. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu sambil cek audionya, saya minta di feedback, bisa ditulis di kolom komentar, suaranya jelas apakah kurang? Bisa diketik jelas, jelas? Oke. Pak Martin katanya top. Pakai jempol. Terima kasih Pak. Yang lainnya Bapak Ibu? Ada yang masih belum mendengar? Cukup jelas? Oke, JLS itu berarti jelas ya, Bulia ya. Oke, terima kasih atas feedbacknya. Baik, langsung saja untuk memaksimalkan waktu gitu ya, kepada Coach BK gitu ya. Saya tidak memperkenalkan diri ya, karena Bapak Ibu saya yakin semua yang masuk ke Zoom ini sudah kenal dengan Coach BK gitu ya. Dan sudah sebagian besar juga ikut di grup, grup konsultasi umum, nanti insya Allah Bapak Ibu bisa langsung. Kalau selama ini hanya chat di WA, dijawab oleh beliau, sekarang Bapak Ibu bisa langsung mendengarkan beliau. Baik, Coach BK bisa
langsung disampaikan pemaparan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, semangat pagi Bapak Ibu semua. Ini peserta pagi hari ini kurang lebih ada 15 orang ya, dengan kita berdua ada 17. Semoga nanti tambah siang, agak siangan ya, jam 10 nanti bisa nambah lagi. Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang permasalahan diabetes, ya, yang selama ini menjadi banyak momok ya bagi kesehatan kita, karena disebutkan juga diabetes itu adalah ibu dari segala macam penyakit, mother of disease. Ya, walaupun kalau pandangannya body kalibrasi, mbahnya diabetes, mbahnya penyakit itu ya lambung. Nenek kakeknya diabetes itu adalah lambung, dan diabetes adalah ibu dari penyakit. Kenapa? Karena dari diabetes itu nanti kita yang sakit diabetes memungkinkan terjadinya komplikasi berbagai macam penyakit yang lain. Ya, dari diabetes nanti kena permasalahan jantung koroner, neuropati, apalagi kalau yang laki-laki ya, lemah syahwat ya, ejakulasi dini, terus ada permasalahan-permasalahan lainnya karena awalnya terkena diabetes. Oke, untuk pagi hari ini kita mulai untuk Zoom diabetes. Ini sudah masuk gambarnya ya Pak ya? Oke. Mariam, keluar sana. Bapak masih ada. Suaranya yang lain dimatikan dulu dong. Sebentar, sambil dimatikan. Sambil dicek ya. Oke. Diabetes. Kita nanti di sini saya akan memaparkan singkat saja ya, kurang lebih 30 menit. Berikutnya nanti saya akan sambung dengan live konsultasi, karena di sini mungkin yang lebih diinginkan itu adalah bisa konsultasi langsung, tanya jawab. Jadi nanti teman-teman yang ada di Zoom bisa bergabung langsung dengan saya untuk komunikasi dua arah. Mungkin bisa menulis dulu ya, diketik di kolom komentar, terus habis itu nanti akan dinaikkan sama host untuk berbicara langsung dua arah ya, tapi nanti juga dibatasi waktunya supaya teman-teman yang lain juga bisa bertanya langsung, sehingga nanti kita bisa langsung bahas diabetes. Apa yang kita pahami ketika pertama kali kita mendengar kata penyakit diabetes, Bapak Ibu semua ya. Ini mungkin kita sambil nanti berpikir ya, kenapa kok diabetes itu disebutkan dalam medis yaitu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, harus seluruh hidupnya itu minum obat. Nah, apakah seperti itu diabetes? Nah, memang kalau kita ketik di Google pencarian atau kita tanya dokter-dokter yang di rumah sakit, dokter medis, memang beberapa penyakit degeneratif seperti diabetes, gangguan jantung, ya, dan lain-lain, neuropati, itu kategori penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan, yang harus mengandalkan obat seumur hidup, ya, seperti itu. Namun filosofi seperti itu harus kita tepis ya, karena kenyataannya diabetes, gangguan jantung, neuropati, dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya itu memang bisa disembuhkan. Jadi tidak betul kalau yang namanya penyakit diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Ini yang poin nomor 2 ya, yang nampak di gambar yang kita lihat bersama. Yang pertama, kita akan juga bongkar. Diabetes adalah penyakit turunan. Ya. Itu mitos atau fakta. Ya, kalau dulu kita meyakini bahwa diabetes itu adalah penyakit turunan, memang seperti itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau masuk ke rumah sakit divonis diabetes pasti juga ditanyakan, kira-kira orang tuanya Bapak atau Ibu ada yang penyakit diabetes juga enggak? Nah, kalau enggak ada,
kakek neneknya ada yang diabetes juga apa tidak? Nah, nanti kalau ditemui bapak ibunya atau kakek neneknya ada yang diabetes, lah itu kan keturunan itu. Maka ya sudah, karena sudah keturunan ya diterima saja. Maka diobati seumur hidup. Kalau beruntung ya remisi gitu. Ya. Jadi kata diabetes bisa disembuhkan itu sangat jauh arang daripada api. Jadi tidak mungkin bisa disembuhkan dan memang itu penyakit keturunan. Ya. Diabetes keturunan tidak bisa disembuhkan, harus minum obat seumur hidup. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mengikuti program pendampingan body kalibrasi, insya Allah hal-hal seperti itu tidak terjadi. Jadi bisa sembuh tanpa harus minum obat seumur hidup. Ya, kita akan bahas mengenai penyakit diabetes itu keturunan. Kenapa kok orang sering menyebut penyakit diabetes keturunan? Kalau pandangannya body kalibrasi, ya namanya diabetes itu kenapa kok didefinisikan keturunan? Sebenarnya yang menurun itu bukan penyakitnya yang menurun, tetapi pola hidup dari orang tua kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Misalnya, orang tuanya sakit diabetes, sebelumnya suka makan makanan yang berminyak gitu ya. Suka makanan Padang, makanan gudeg, dan yang berminyak lainnya, gorengan, dan lain sebagainya. Nah, itu menurun. Di keluarga tadi itu sudah jadi budaya bahwa makanan-makanan yang berminyak, makanan-makanan yang pakai santan, itu dominan. Satu, itu mungkin. Yang kedua, bisa jadi di keluarga tersebut sukanya begadang, ya. Karena mungkin punya usaha yang sama atau yang lain, usaha keluarga yang memang tidurnya harus malam-malam terus, ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk penyakit diabetes, penyakit jantung dan penyakit-penyakit lain yang dibilang keturunan itu sebenarnya bukan masalah keturunan di penyakitnya, tetapi pada pola hidupnya, pada pola makannya yang pada dasarnya hampir sama, sehingga penyakitnya juga menurun maksudnya, tapi menurun itu polanya ya, pola hidupnya bukan penyakitnya. Maksudnya penyakitnya sama dari orang tua ke anak. Nah, terus apakah diabetes itu harus minum obat seumur hidup? Ya, nanti sambil kita paparkan ya di slide-slide berikutnya bahwa di dalam program pendampingan body kalibrasi tidak seperti itu. Jadi obat tetap harus dikonsumsi, tetapi nanti secara proses, secara progres kita turunkan perlahan, tapering off namanya, sampai suatu saat nanti obat-obat diabetes tadi sudah tidak perlu kita konsumsi lagi. Oke, terus berikutnya Pak Rahmat. Nah, kita di sini lihat ya realita dari diabetes, ya, di mana secara umum ya baik medis modern ataupun pandangan awam bahwa yang namanya diabetes itu berawal dari banyaknya kita makan gula, banyaknya kita makan karbo gitu ya. Ya itu tidak salah, tetapi akar masalah dari diabetes sebenarnya adalah kondisi di mana gula yang seharusnya itu nanti dirubah menjadi ATP, adenosin trifosfat, yang nanti menjadi energi atau untuk recovery sel, regenerasi sel, ya, itu tidak bisa masuk ke ruang bakar sel, tidak bisa masuk ke mitokondria, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Nah, permasalahan diabetes ini saya akan paparkan singkat ya, mungkin di slide-nya agak berbeda, tapi saya akan memaparkan dari hulu ke hilir secara padat singkat. Ya, nanti Pak Rahmat sambil mengikuti apa yang saya bicarakan. Jadi slide-nya ngikuti pembicaraan saya aja. Jadi pada dasarnya segala macam penyakit mulai dari diabetes, gangguan lambung, gangguan jantung, kanker, neuropati dan lain sebagainya itu adalah permasalahan metabolisme tubuh ya, di mana sistem tubuh itu kacau. Nah, kalau untuk kita bicara diabetes,
karbo yang kita makan, ya, kita ulang ya, kita itu makan, sumber makanan kita itu yang utama itu ada dua, ya. Yang pertama kita makan adalah karbo. Karbo itu ada nasi, ya, dari beras, ya, dari ketela, jagung, kentang. Ketika kita makan, itu akan dirubah menjadi yang namanya karbo. Yang kedua adalah protein. Protein itu tahu, tempe, daging. Itu ketika kita makan, di dalam lambung itu dirubah menjadi asam amino. Nah, berikutnya adalah minyak lemak, ya, trigliserid sama minyak bentuk cair, lemak bentuk padat, itu keduanya dinamakan trigliserid. Nah, itu kita dapati di dalam minyak goreng, misalnya kita makan gorengan, terus santan dan lain sebagainya. Minyak itu kalau masuk di lambung itu hanya dirubah bentuk saja, bentuknya masih trigliserid, masih minyak. Sampai suatu saat nanti di peredaran darah, mendekati peredaran darah, itu dipotong sama enzim lipase menjadi dua, yaitu asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak itu menjadi makanan sel, gliserol disimpan di liver untuk cadangan membuat glukos, namanya proses gluconeogenesis. Suatu saat nanti kalau dibutuhkan, tubuh akan memproses gluconeogenesis. Nah, makanan itu satunya lagi ada, ya kan ada 4, ya, karbo, protein, karbo jadi glukos, protein jadi asam amino, minyak jadi atau trigliserid jadi asam lemak, yang terakhir adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu hanya dipecah, ya, nanti untuk digunakan di dalam tubuh, ya. Tetapi makanan yang utama yang sangat dibutuhkan tubuh itu 2 saja, yaitu glukos dan asam lemak. Glukos dari karbo, asam lemak dari trigliserid. Nah, asam amino yang didapatkan dari protein itu sebenarnya adalah material untuk pembentukan hormon dan enzim. Dia bukan makanan utama, tetapi sifatnya cadangan. Makanan utama ada 2, cadangannya ada 2. Makanan utamanya glukos dan asam lemak, cadangannya pertama adalah keton. Keton itu dibikin dari asam lemak. Keton itu semacam gula, ya, yang dibikinnya dari asam lemak. Ya, prosesnya namanya ketosis atau ketogenesis. Terus yang terakhir adalah asam amino dari protein. 2 terakhir itu, keton dan protein, itu merupakan makanan cadangan. Ingat, makanan cadangan. Ketika makanan cadangan itu diproses, itu nanti akan ada dampaknya jika berlangsung lama. Yang utama adalah glukos dan asam lemak. Oke. Nah, suatu saat seseorang itu terjadi gangguan lambung. Gangguan lambung itu 80% tanpa gejala, 20% bergejala. 20% bergejala itu seperti rasa mual, terus kembung, begah, ya, ada mah, GERD, tukak lambung atau luka lambung, gastritis, dispepsia. Itu sudah kita bahas pada Zoom yang pertama. Intinya ada gangguan lambung, 20% bergejala, ada rasa sakit, rasa nyeri, seperti itu. Dan sayangnya 80% gangguan lambung tanpa gejala. Nah, definisi gangguan lambung adalah gagalnya makanan manusia yang kita makan itu, ya, tahu, tempe dan daging, nasi, ya, gagalnya makanan diolah menjadi nutrisi sel. Jadi gagalnya lambung mengolah makanan jadi nutrisi selular. Nah, itu definisi gangguan lambung. Tidak harus sakit, tidak harus nyeri. Nah, apa ciri-ciri adanya gangguan lambung? Nah, kalau ciri-ciri gangguan lambung yang bergejala kan jelas lambungnya bermasalah.
Nah, kalau yang 80% tanpa gejala, ciri-cirinya apa? Ya kita cek lab. Kalau kita cek lab, didapati trigliseridnya tinggi, didapati kolesterolnya tinggi, didapati HbA1c-nya tinggi, didapati penyumbatan jantung dan lain sebagainya, ya pasti lambungnya bermasalah, ya pasti ada gangguan lambung meskipun tanpa gejala. Ini yang harus dipahami Bapak Ibu semua. Ya. Nah, ketika kita makan, sebelum masuk ke situ saya akan paparkan dulu ya. Kenapa kok terjadi gangguan lambung? Tapi singkat saja karena itu sudah kita bahas kemarin. Nah, ini penting karena Bapak Ibu banyak nanti yang tidak tahu, saya harap jadi tahu dan merubah polanya. Gangguan lambung itu terjadi bisa karena kebiasaan harian kita. Satu, kita makan makanan yang menyebabkan lambung bermasalah. Ya, makanan-makanan sifatnya asam, kuat, pedes banget. Makanan keras itu bukan makan batu ya. Misal kalau orang Jawa itu makan ceriping, ngerti ya ceriping, marning, yang lancip-lancip itu. Kita makan, kita tidak mengunyah dengan benar, tidak mengunyah dengan baik. Lalu kita telan, harusnya kan kalau kita makan tuh kunyahnya banyak ya, banyak lama gitu baru lembut kita telan. Ini enggak, kebiasaan zaman sekarang kan makan nyek 3-4 kali kunyah masuk, makan 3-4 kali kunyah masuk. Nah, kalau kita makan makanan yang lancip-lancip, yang ceriping itu, ya, itu kan masih masuk ke dalam mukosa lambung kita, itu nanti masih tajam. Itu akan membuat dinding lambung nanti luka, terjadi peradangan. Nah, kalau dinding lambung luka itu nanti awal mula terjadinya MAH karena ada luka peradangan. Berikutnya kebiasaan menunda makan. Ya, misalnya kita kerja di kantor, di rumahan, terus kita lagi meeting, ketemu klien dan lain sebagainya. Sudah waktunya makan, perutnya lapar. Biasa lapar itu kan ada tahapannya ya. Lapar, terus kruyuk-kruyuk, lapar banget, sampai suatu saat dari lapar banget sudah tidak lapar lagi. Nah, ketika proses dari kruyuk-kruyuk tadi agak lapar sampai lapar itu sebenarnya otak sudah memperingatkan hormonal lambung itu bicara ibaratnya, lambung, ini sudah lapar ini, harusnya ini manusianya tuh harus saatnya makan gitu loh. Nah, karena di perintah seperti itu, dikasih alarm seperti itu kok tidak diindahkan, otak itu akan menyuruh hormonal lambung untuk membuat cairan lambung lebih banyak. Sehingga di perut kita itu kadang panas, kadang kayak apa ya, nggak nyaman lah, kalau orang kelaparan tahu lah kayak apa. Nah, itu sebenarnya cairan lambung diproduksi lebih banyak. Ketika cairan lambung diproduksi lebih banyak dari normalnya, ini jadi masalah. Nah, pH lambung itu kan pH-nya 1-2 atau di jurnal yang lain ada pH-nya 1-3. Jadi itu asam kuat. Lambung itu ada cairan. Itu kalau Bapak Ibu tahu cairan AKI ya. AKI itu ya, kalau cairannya itu diambil, ditaruh di meja, dikasih apa gitu, daging atau apa, itu hancur itu. Karena dia asam kuat. Nah, cairan lambung itu jauh lebih kuat keasamannya dibanding air AKI. Jauh lebih kuat. Nah, ketika normal, pH lambung itu 1-3, 1-2. Tetapi, ketika otak memerintahkan cairan lambung lebih banyak, pH lambung akan turun. Maksudnya turun itu semakin kuat. Ya, pH-nya mungkin di bawah 1, ya, setengah atau berapa gitu ya. Itu mengakibatkan cairan lambung jauh lebih kuat. Nah, masalahnya dinding lambung atau mukosa lambung itu mampunya menahan pH itu kurang lebih di pH 1. Ketika pH-nya tambah turun, itu menyebabkan peradangan. Dindingnya memerah, ya, nggak sampai luka, tapi memerah. Nah, itu awal mula terjadinya radang lambung, gastritis atau MAH. Ya, karena menunda makan. Oke, itu yang kedua. Nanti Bapak Ibu cermati sendiri deh. Yang berikutnya, saya ceritakan, lambung itu
butuh waktu kurang lebih 4 jam untuk mengolah makanan. Jadi ketika Bapak Ibu makan, itu butuh waktu 4 jam untuk lambung selesai mengolah makanan. Ibarat kata, kalau di rumah ada kompor masak nasi jumlahnya banyak gitu ya, atau masak daging jumlahnya banyak. Itu butuh waktu 4 jam sampai makanan tadi matang semua. Nah, oke. Nah, ini hubungannya nanti dengan kebiasaan Bapak Ibu tidur malam dan jam makan terakhir. Jadi kalau tidur malam, ini saya sarankan maksimal jam 10 sudah harus tidur. Karena apa? Karena pukul 23 atau pukul 11 malam sampai pukul 2 pagi atau lebih, kurang lebihnya ya, itu adalah golden time. Masa yang bagus untuk tubuh menjalankan regenerasi sel. Dan itu syaratnya tidur pulas, deep sleep. Antara pukul 23, jam 1, jam 2. Deep sleep. Nah, maka jam 22 atau jam 10 malam sudah tidur, harapannya jam 23 deep sleep. Ketika jam 22 atau jam 10 kita tidur, maka kita tarik mundur 4 jam. Nah, ketemunya jam 18 atau jam 6, sekitar maghrib. Itu adalah titik makan terakhir, makan besar terakhir, atau makan malam atau makan sore terakhir. Ya, masalahnya banyak yang melanggar jam makan malam. Utamanya misalnya kalau kita di kota-kota besar ya, kalau kita di Jakarta, itu rata-rata para pekerja itu jam-jam maghrib itu masih di atas roda. Maksudnya masih di kendaraan ya, baik di kendaraan pribadi atau di kendaraan umum, masih macet dan lain sebagainya. Ya, sehingga nyampe rumah ini istilahnya ini hanya untuk sebagai gambaran aja ya. Sampai rumah jam 8. Nanti jam 10 tidur. Artinya apa? Hanya 2 jam saja. Jam makan terakhir, habis itu tidur. Ada 2 hal. Ketika ini saya kasih contoh ya. Anggap saja ini lambung. Ya, ini lambung. Ketika kita duduk ya, atau kita berdiri atau duduk ini ya, maka cairan lambung kan seperti ini ya. Makanan turun di bawah. Tapi ketika kita tidur, berbaring, nah, cairan lambungnya nggak penuh. Ada beberapa makanan yang muncul yang tidak terendam oleh cairan lambung. Mulanya, sunahnya juga, kita habis makan nggak boleh berbaring. Harus duduk, nggak boleh tiduran. Ya, apalagi tidur beneran. Nah, ketika ini tidak terendam dengan baik, maka makanan tadi itu tidak sempurna diolah. Satu itu. Kedua, dari jam 8 sampai jam 10 kita tidur. Ketika tidur, apalagi tambah pules ya, maka otak juga akan memerintahkan saraf dan otot lambung untuk berhenti bekerja. Otot lambung, saraf lambung, kamu stop dong, kamu tidur kok. Nah, ketika di stop, satu, ini sudah tidak terbenam sempurna makanannya, ya. Yang kedua, otot lambung, saraf sama otot beda ya. Yang bergerak itu otot, saraf itu perintah dari otak untuk menggerakkan otot itu saraf. Nah, ini gerak gini, begitu gerak, remet-remet gini, berhenti, ya sudah. Maka di jam 10 tadi, makanan masih ada di dalam lambung, belum sempurna diolah. Ya, lama-lama kan jadi masalah lambungnya, rusak lambungnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan makan malam dekat dengan jam tidur, ini yang membuat lambung bermasalah. Terjadi gangguan lambung. Bisa dari hormonal, bisa dari hal-hal yang lain. Intinya terjadi gangguan lambung. Kalau hal seperti ini terjadi seminggu, 2 minggu saja, sehari, 2 hari saja, case-case yang sifatnya jangka pendek, tidak ada masalah. Masalahnya, pola jam makan dengan jam tidur itu terlalu pendek, berlangsung bertahun-tahun. Ya mau tidak mau, pasti lambungnya bermasalah. Ya, itu perlu dicermati. Nah, intinya terjadinya gangguan lambung itu banyak lah nanti kalau saya ceritakan. Nanti nggak selesai-selesai di diabetes. Nah, gangguan lambung tadi yang bermasalah menyebabkan ketika kita makan, kita misalnya makan nasi, makan beras, makan karbo namanya, ya.
itu nasinya masuk di lambung, lambungnya bermasalah, terjadi gagal proses. 50% dirubah jadi glukos masuk ke darah. 50% kebuang ke feses. Kenapa? Karena nggak sempurna, nggak matang ibarat kata. Terus kalau kita makan tahu tempe daging, protein, ini lebih sulit lagi Bapak Ibu. Ya, kegagalannya lebih tinggi. Ya, makan protein, lambungnya bermasalah, yang gagal 75%, kebuang ke feses. Yang 25% jadi asam amino. Ya. Nah, ketika kita makan tinggi protein, lambung gagal mengolah, salah satu cirinya kentutnya bau. BAB-nya bau. Kenapa? Karena protein gagal diolah. Ya, berubah menjadi gas amonia. Ya, kentutnya bau, BAB-nya bau. Nah, kalau orang lambungnya bagus, sempurna pengolahannya, itu kentutnya, BAB-nya ya nggak begitu menyengat, biasa saja. Itu salah satu ciri. Nah, kegagalan protein ini nanti yang ada hubungannya dengan pengolahan trigliserid. Protein itu nanti dirubah menjadi asam amino. Kalau orang dengan gangguan lambung kan cuma 25% saja asam aminonya. Nah, padahal asam amino itu salah satunya pembentuk dari enzim lipase. Ya. Enzim lipase itu nanti yang akan memotong trigliserid, minyak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, suatu saat Bapak Ibu makan gorengan, makan tempe, makan tahu, ada gorengannya. Di situ ada unsur minyak. Minyaknya di lambung hanya berubah bentuk menjadi kilomikron. Jadi kayak disalut pakai klepon gitu. Masuk ke aliran darah. Di situ kalau ketemu enzim lipase, ya, kilomikron dari trigliserid tadi dipotong jadi dua seperti saya bilang tadi. Satu jadi asam lemak, satunya jadi gliserol. Asam lemaknya nanti dikirim ke sel untuk dibakar di ruang bakar sel. Satunya lagi kalau yang trigliserid disimpan di liver. Masalahnya orang dengan gangguan lambung itu cadangan asam aminonya rendah. Suatu saat asam aminonya habis, maka otomatis enzim lipase juga tidak tersedia cukup. Kita makan gorengan banyak, makan santan banyak. Awal-awal dipotong nih, jadi asam lemak. Nah, karena sudah tidak ada enzim lipase, tidak ada pemotongnya, tidak ada alat potongnya, minyak itu masuk ke dalam aliran darah. Itu singkatnya nanti jadi plak, karena tidak ada yang motong. Gitu, jadi plak. Nah, plak itu 75% trigliserid, 25% kolesterol dan zat lain. Jadi plak. Nah, plak ini akan, ibarat kata plak itu gambarin Bapak Ibu itu kayak ada klepon gitu ya. Ada bunder-bunder lengket, empuk lengket gitu ya. Itu nempel di dinding-dinding pembuluh darah. Nempel di dinding pembuluh darah. Ketika nempel di dinding pembuluh darah, dia akan menyumbati aliran darah. Aliran darahnya jadi terhambat. Maka yang muncul penyakitnya hipertensi. Nah, si plak tadi ikut aliran darah juga, tapi ikut aliran darah utama yang besar. Dia masuk ke menuju pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung mau masuk ke jantung itu namanya koroner. Menyumbat di pembuluh darah koroner yang mau masuk ke jantung. Jantungnya terhambat, tidak dapat pasokan darah, tidak dapat pasokan oksigen. Di situ kan di darah itu ada oksigen, ada makanan, ya, ada nutrisi. Tidak dapat ya. Singkatnya terjadi namanya penyumbatan jantung koroner. Plak tadi ikut aliran darah menyumbat ke pembuluh darah otak di bagian belakang sini, yang belakang itu terasa pegel, nggak nyaman, ya. Akhirnya endingnya terjadi stroke karena penyumbatan di situ. Nah, plak tadi juga ikut aliran darah masuk ke aliran darah tangan dan kaki. Aliran darah tangan dan kaki itu kan lebih kecil ya. Di situ menyumbat pembuluh darah tangan dan kaki, mengakibatkan saraf tangan dan kaki pasokan makanan oksigennya terlambat. Ya, sehingga jangka panjangnya karena tidak mendapatkan makanan,
saraf tangan dan kaki terjadi rusak. Ibarat kata kayak kabel gitu ya, kabelnya rantas. Nah, kabel rantas itu sinyal dari otak itu jadi terhambat. Karena kabel rantas itu sarafnya maksudnya yang rusak, menyebabkan terjadinya geringgingan, kesemutan, baal, panas. Ini namanya neuropati. Oke ya. Nah, plak ini juga masuk ke pembuluh darah yang lebih dalam di dalam sel, di dalam membran sel, di dalam rumahnya sel. Plak-plak tadi menyelimuti dinding sel. Di dinding sel itu ada yang namanya reseptor sel. Ibarat kata kalau Bapak Ibu membayangkan satu rumah, reseptor sel itu pintu masuk. Reseptor itu pintu masuk. Nah, bisa dikasih lihat Pak, yang gambar ada plaknya, ada kunci segala macam. Nah, ini seperti ini. Jadi reseptor selnya ini terjadi resistensi insulin. Jadi insulin itu ibarat kata alat ketuk pintu atau kunci untuk membuka pintu supaya glukosanya bisa masuk ke dalam sel, bisa dibakar di mitokondria atau ruang bakar sel. Kalau bisa dibakar ya asam lemaknya tadi, maka dia akan menjadi ATP, adenosin trifosfat kalau yang asam lemak. Tapi kalau yang glukos juga menjadi ATP, ya, nanti menjadi energi dan lain sebagainya. Harusnya ketika reseptor selnya itu bersih, tidak ada plak yang menyelimuti dinding reseptor sel atau di dinding sel ada pintunya, itu glukos bisa masuk ke dalam rumah atau disebut sel tadi, itu bebas, leluasa. Jadi DNA itu yang ada di dalam sel. Ibarat kata rumah, di dalam rumah itu ada kepala rumah tangga, itu namanya DNA sel. Di situ punya anak dan anggota lainnya, di situ ada ribosom, badan Golgi, terus anggota-anggota sel yang lain. Kepalanya DNA sel. Ketika kita butuh makan, DNA sel itu akan buka pintu sehingga glukosa bisa masuk. Lah pintunya itu namanya reseptor. Nah, reseptor selnya itu ketutup minyak plak. Yang bisa membuka atau kuncinya itu adalah insulin. Insulin diproduksi oleh pankreas. Oke ya. Seperti ini gambarnya. Nah, ketika kita sehat, plaknya ini bersih. Pankreas cukup mengirim 1 atau 2 insulin saja untuk buka pintu. Simple. Maka terbuka dengan sempurna. Glukosa bisa masuk. Nah, suatu saat karena ada gangguan lambung dan sebagainya, plaknya banyak. Plaknya menyelimuti dinding sel, menutup reseptor sel. Yang tadinya insulinnya butuh 1 atau 2 saja, maka pankreas harus menghasilkan insulin lebih banyak karena plaknya banyak. Jadi plaknya banyak, maka insulinnya juga butuh banyak. Plaknya lebih tebal lagi, insulinnya butuh lebih banyak lagi untuk buka. Selama pankreas mampu menghasilkan insulin setara dengan plak, maka gula bisa masuk, gula tetap bisa dibakar. Nah, awal-awal itu yang dinamakan prediabetes. Plaknya tidak begitu banyak, insulinnya naik, tapi pankreas masih mampu, insulinnya naik, masih mampu. Nah, itu namanya prediabetes. Kerja pankreas mulai lembur, mulai kepayahan, tapi masih bisa. Tapi suatu saat plaknya tambah banyak, insulin untuk membuka itu misalnya butuhnya 20, tadinya cuma 1 atau 2, naik jadi 5, naik jadi 10, insulinnya butuh 20 untuk buka plak tadi yang menyelimuti. Nah, pankreas mampunya cuma 18, pankreas sudah nggak mampu lagi, ya, sehingga hanya sebagian kecil glukosa yang masuk. Glukosa yang tidak masuk karena insulinnya nggak mampu untuk membuka pintu tadi, itu banyak. Di luaran itu masih banyak,
ya. Sehingga ketika dites, oh gula darahmu tinggi, HbA1c-mu tinggi, kamu kena diabetes. Kenapa? Karena di aliran darah, di peredaran darah banjir glukosa yang seharusnya bisa masuk ke dalam sel untuk dibakar, untuk menjadi ATP, menjadi energi. Karena nggak bisa masuk, ketutup plak. Nah, pankreas sudah tidak mampu. Ketika pankreas sudah tidak mampu, Bapak Ibu berobat ke dokter, maka dikasih obat. Obatnya ada 2 macam biasanya. Awalnya kasih metformin. Metformin ini cara pekerjanya adalah dia akan menggagalkan penyerapan glukosa pada tingkatan usus. Jadi di usus halus itu nanti glukosanya digagalkan, dibuang. Itu cara kerja metformin. Cara terus berikutnya ada seperti glimepiride. Glimepiride itu dia memaksa pankreas untuk menghasilkan insulin lebih banyak. Jadi istilah medisnya adalah merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin lebih banyak. Tapi kalau istilah saya lebih suka mecuti pankreas. Jadi ibarat kata pankreas itu kuda, ya, dia jalan normal, suatu saat dikasih beban berat, capek, tidak mampu lagi jalan. Ya kalau dipecut, ya jalan lagi gitu loh. Nah bisa lagi dia. Insulinnya mampu menghasilkan 20 lebih, 25 lebih, buka lagi dia. Bisa untuk supaya glukosanya masuk ke dalam reseptor sel dibakar jadi energi. Ini namanya Bapak Ibu sudah kena diabetes, minum obat terkontrol. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi minum obat, obatnya memaksa pankreas untuk menghasilkan insulin lebih banyak, gula bisa diproses. Jadi gulanya normal tetapi terkontrol obat. Nah, ya. Tetapi plak yang menjadi masalah di reseptor tadi tidak pernah diselesaikan. Suatu saat gangguan lambungnya nggak selesai-selesai, plaknya tambah banyak. Insulinnya mampunya 25, pankreasnya mampu membuat insulin 25. Karena tidak mampu, obatnya glimepiride atau yang lain dinaikkan dosisnya. Akhirnya mampu lagi. Plaknya tambah banyak lagi. Sampai suatu saat Bapak Ibu minum obat sudah tidak berefek. Dulu aku minum obat glimepiride, minum obat metformin gitu ya. Turun gula darah saya. Tapi sekarang kok nggak turun ya? Nah karena pankreasnya sudah tidak mampu meskipun dipecuti. Ibarat kata kayak kuda itu sudah capek, Bapak Ibu mecuti kudanya, masih mampu lagi jalan dia, tapi satu saat kudanya sudah benar-benar tidak mampu jalan, walaupun dipecut tetap nggak jalan. Nah itu kondisi ya pankreasnya sudah dalam tanda kutip tidak berdaya. Orang bilang pankreasnya mati, padahal ya tidak mati. Kalau mati itu busuk, nanti orangnya ikut mati juga. Pankreasnya tidak mampu, atau sering disebut kalau di Indonesia, oh pankreas sudah mati nih, istilahnya gitu, padahal ya enggak. Akhirnya kalau enggak mampu dikasih obat, terpaksa import insulin dari luar, insulin masuk, belum. Jadi masuk insulin, bisa lagi nanti. Plaknya tambah banyak, dosis insulin dinaikkan lagi. Plaknya tambah banyak lagi, dosis insulin dinaikkan lagi. Seumur hidup harus seperti itu. Bahkan obatnya juga diminum, insulinnya juga tetap digunakan. Seringkali seperti itu. Nah, maka di dalam pengobatan medis modern tadi, medis konvensional tadi, kalau ceritanya seperti ini, ya betul. Kalau dinamakan diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Kenapa ya? Karena harus minum obat terus, harus insulin terus. Kenapa? Karena tata cara pengobatannya tidak tepat. Hanya simptom memunculkan insulin saja, baik dengan obat, baik memasukkan insulin dari luar. Tetapi akar masalah dari diabetes yaitu reseptor sel tertutup plak, minyak, itu tidak dibersihkan, tidak diberesi. Maka seumur hidup diabetes nggak bisa sembuh, karena salah ngobati. Nah, di dalam kaidah body kalibrasi,
akarnya ditarik mundur. Plak itu ada di reseptor sel, plak itu ada di pembuluh darah, plak itu didapatkan karena gangguan lambung. Meskipun tanpa gejala, maka beresi dulu masalah lambungnya. Makannya dibenerin, pola hidupnya dibenerin, jam tidurnya dibenerin, jenis makanannya jangan berminyak dulu. Nanti di grup pendampingan detail itu. Jam tidurnya dibenerin. Semua nanti ada tata aturannya. Jadi satu, benahi pola makan. Yang kedua, dibenahi pola hidupnya. Terus yang ketiga, dibantu nutrisi fungsional sel. NFSBK namanya. Nah, nutrisi fungsional sel itu apa? Nutrisi fungsional sel itu kerjanya adalah membantu supaya lambungnya pulih dulu. Berikutnya, membantu supaya plak yang sudah ada di peredaran darah yang menutupi reseptor sel kalau permasalahan diabetes, yang menutupi pembuluh darah jantung kalau permasalahan jantung, yang menutupi pembuluh darah otak kalau permasalahan stroke dan lain sebagainya, itu nanti bisa diurai. Cara mengurai plak, ingat plak itu kan 75% trigliserid, 25% kolesterol dan zat lain. Kalau plak supaya tidak terjadi plak, kalau trigliserid supaya tidak terjadi plak itu kan harusnya ada enzim lipase. Tapi kalau plak supaya bisa diurai itu harus ada yang namanya enzim APOA1. Enzim APOA1. Nah, enzim APOA1 itu akan otomatis muncul dengan jumlah yang cukup kalau lambungnya beres. Jadi kalau lambungnya tidak beres, lambungnya masih bermasalah, meskipun tanpa gangguan lambung ya ngimpi kalau penyakit-penyakit diabetes, gangguan jantung, stroke itu sembuh, tidak bisa. Beresi lambungnya dulu, ya, sehingga nanti proses pembentukan protein jadi asam amino itu sempurna. Yang tadinya gagal 75%, ya, itu paling 90-95% berhasil. Tetap ada yang kegagalannya ya, redemennya ada, cuman sedikit, hampir 90-95% protein jadi asam amino. Karbo jadi glukos. Itu penyerapannya sempurna. Kita makan sebagian besar itu jadi nutrisi. Ya. Tidak banyak gagal. Nah, kalau seperti itu protein jadi asam amino banyak. Nah, enzim lipase itu dari asam amino. Enzim APOA1 itu juga dari asam amino. Maka fokusnya rekonstruksi lambung dengan dibantu nutrisi fungsional sel. Nah, salah satunya nutrisi fungsional sel itu nanti dengan LOHMA. Masih ada yang lain. Nanti ada yang lain ya. Nah, intinya itu. Bisa diurai. Plak ketika ketemu sama enzim APOA1, plak itu nanti akan kembali bentuknya menjadi lemak, ya, atau trigliserid. Lemak itu ketemu enzim lipase dipotong jadi dua, jadi asam lemak dan gliserol. Gliserol itu disimpan di liver, seperti saya bilang tadi di awal. Asam lemak dikirim ke mitokondria untuk dibakar menjadi ATP dan jadi energi nantinya. Nah, ketika bisa terjadi pembakaran plak, istilahnya itu beta oksidasi namanya. Beta oksidasi itu pembakaran plak besar-besaran. Itu ada tata caranya yang nanti akan dibahas detail di dalam program pendampingan. Singkatnya, plak sudah bisa diurai sehingga plaknya bersih. Perlahan-lahan di reseptor sel itu bersih. Plak yang ada di pembuluh darah sehingga hipertensi, tensinya jadi normal lagi. Plak yang ada di pembuluh darah jantung sehingga terjadi jantung koroner, ada penyumbatan sekian persen, itu nanti bisa turun persentasenya jadi bersih. Ya, ketika bersih peredaran darah lancar. Peredaran darah lancar, dia membawa makanan, dia membawa oksigen yang tujuannya untuk regenerasi sel lancar. Nah, ketika sel tubuh bisa terjadi regenerasi itu karena nutrisinya tercukupi. Nutrisi tercukupi karena dibantu awalnya dengan nutrisi selular NFSBK
ya, maka tinggal masalah waktu kesembuhan itu hadir. Karena ciri utama kesembuhan adalah proses regenerasi sel. Sel mampu meregenerasi dirinya sendiri. Jadi, sebenarnya pengobatan itu serahkan kepada sistem metabolisme tubuh. Tubuh itu akan melakukan kerjanya sendiri. Yang penting kita membantu proses recovery mulai dari lambung, peredaran darah, sampai ke tingkat mitokondria. Makanan yang kita makan itu sampai di mitokondria bisa dirubah menjadi ATP. Ketika ATP-nya banyak, nutrisinya itu pasti sudah tercukupi, nutrisi seluler maksudnya ya, maka sel bisa regenerasi. Sel itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ketika sel pankreas dia bisa hidup lagi, mampu lagi, plaknya sudah bersih, sehingga kebutuhan insulinnya tidak banyak, sehingga kan kebutuhan insulin tidak banyak kan pankreas kerjanya tidak berat. Di sisi lain, pankreas yang bermasalah, yang loyo tadi, yang nggak mampu lagi, itu regenerasi. Kerusakannya diperbaiki sama sel, dia akan pulih lagi. Ketika pulih, maka pankreasnya akan sehat lagi. Nah, cirinya nanti ketika di program pendampingan, ya, awal-awal konsumsi obat, itu obatnya nanti akan di tapering off. Awal-awal insulinnya banyak, insulinnya nanti juga akan di tapering off. Dengan cara misalnya dosisnya tadinya 20, ya, nanti akan turun perlahan-lahan sampai nanti bebas insulin. Yang pakai obat juga sama, akan perlahan-lahan. Tadinya sekian miligram, misalnya 20, nah nanti dikurangi separuh, 10 miligram, turun dosis. Nanti turun dosis lagi jadi 10, nanti dikurangi sampai 1 hari minum, 1 hari tidak, sampai 1 saat sudah tidak minum obat lagi. Itu ada tata caranya di dalam program pendampingan body kalibrasi, di mana pasien wajib, kalau mau sembuh ya, bagi yang mau sembuh, wajib memberikan laporan terhadap kondisinya setiap minggu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Memberikan laporan berkala, kalau diabetes berarti kondisi gula darah puasa, kondisi gula darah 2 jam setelah makan, ya, terus obat yang digunakan apa, nutrisi yang digunakan apa, dan dosisnya, keluhan yang dirasakan apa. Nah, di situ nanti saya olah, nanti saya berikan petunjuk-petunjuk, sampai petunjuk-petunjuk turun dosis juga, tapering off. Obatnya di tapering off, insulinnya di tapering off. Tapi syaratnya, saya butuh kerjasamanya. Pasien melaporkan kondisinya di grup pendampingan. Nah, kalau tidak melaporkan kondisinya, ya mana saya tahu. Jadi saya wajib dikabari seminggu 2 kali. Nah, kalau seperti itu, ya tinggal nunggu waktu progresnya. Kalau misalnya dalam laporan tadi ada sesuatu yang salah, pasti akan saya tegur. Ini kok ada masalah di sini, saya akan tahu. Sehingga misalnya pasien ada sesuatu hal yang menjalankan program pendampingannya tidak tepat, itu akan mendapatkan reminder. Jadi tidak sudah salah terus-menerus. Nah, ini kalau salah nanti diingetin. Karena seminggu 2 kali, tidak lama-lama salahnya. Nah, kira-kira gitu. Oke, itu yang bisa saya paparkan, ya. Kenapa kok terjadi diabetes? Penanganannya seperti apa? Di dalam program pendampingan body kalibrasi itu gambarannya seperti apa? Jadi gunakan nutrisi produknya, masuk di dalam program pendampingan, diberikan pendampingan secara intensif. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada Pak Rahmat sebagai host. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Coach BK. Menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau selama ini penyakit diabetes itu sesuatu yang misterius ya, jadi sampai tidak bisa disembuhkan gitu ya. Ternyata kalau kita runut, kita pikirkan, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Coach BK ya, itu ternyata ketemu problemnya ya Bapak Ibu ya. Oh ternyata kenapa kok gulanya tinggi, karena ngendon di dalam darah tadi ya, karena ada resistensi insulin, insulinnya nggak bisa ngetuk pintu sel, nggak bisa buka, sehingga
akhirnya tinggi di dalam darah. Dan itu ternyata kalau diruntut jauh akar masalahnya lagi, ternyata ada gangguan lambung. Gitu ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekilas kita sudah bisa nangkap pola terbentuknya, gitu ya, pola alurnya, kenapa kok orang diabetes, gitu ya. Bahkan tadi juga sampai dijelaskan oleh Coach BK, kok sampai merantak neuropati, gitu ya. Nah itu ternyata sama-sama akar masalahnya adalah plak karena gangguan lambung tadi, gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah pukul 10.30, jadi Bapak Ibu diperkenankan kita buka sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab atau konsultasi. Bapak Ibu boleh langsung secara langsung raise hand ya. Jadi boleh Bapak Ibu interaksi ya. Boleh komentar, boleh testimoni, boleh tanya, boleh ya. Jadi saya kasih setting untuk bisa Bapak Ibu untuk unmute ininya, audionya. Silakan Bapak Ibu yang mau langsung raise hand dipersilahkan. Nanti baru yang di kolom chat saya bacakan. Ini juga kita sedang live juga di TikTok. Jadi kalau Bapak Ibu yang di TikTok ya, silakan kalau mau langsung interaksi join di Zoom ya di www.bodykalibrasi.com/Zoom. Di situ nanti Bapak Ibu buka di browser, klik join to Zoom. Jadi masih memungkinkan Bapak Ibu untuk masuk ke Zoom, masih ada 1 jam ke depan. Bapak Ibu bisa langsung interaksi dengan Coach BK. Tapi kalau di TikTok, ya bisanya di kolom komentar. Ini ternyata banyak yang ngikut di live TikTok, ya. Cuman saya nggak bisa memantau detail ya. Ternyata banyak. Bapak Ibu yang di TikTok, sekali lagi boleh Bapak Ibu join Zoom di www.bodykalibrasi.com/Zoom. Baik, yang di Zoom Bapak Ibu silakan. Ini ada Pak Muhammad Sodik. Kalau mau langsung memaparkan boleh Pak. Boleh langsung. Boleh langsung. Aja. Halo Pak Sodik, masih stay? Dibuka Pak Muhammad Sodik. Silahkan Pak Muhsadik. Supaya bisa live langsung. Sambil nanti teman-teman yang lain jika berkenan bisa langsung tanya jawab. Ya, boleh untuk langsung. Silahkan kalau ada yang berkenan bisa raise hand. Supaya bisa dinaikkan. Bisa dikenalkan Pak, namanya siapa Pak? Suaranya nggak dengar Pak. Lagi jalan ini. Suaranya kecil sekali Pak. Diulang Pak. Kira-kira apa yang saya lakukan ini dok lagi? Karena obat sudah stop, tapi Nggak dengar ya? Iya, suaranya kecil sekali. pakai sulit. Kira-kira gimana nih? Demikian dok. Suaranya nggak dengar Pak Sadik. Ini ada di chat juga sih Pak Coach. Ya. Oh, Jadi ya, beliau ini sudah mengikuti program pendampingan NFSBK 3 bulan. Obat kimianya sudah di stop, cuman masih pakai insulin. Nah, sampai kapan insulin ini bisa dilepas? Oh gitu ya. Oke. Saya bacakan. Mau tanya Coach BK. Saya sudah pakai NFS 3 bulan. Dan masih pakai insulin, tapi obat kimia sudah stop semua berarti ya. Sampai kapan insulin dilepas? Oke. Sampai kapan insulin dilepas itu adalah hasil dari laporan berkala yang Pak Muhsadik nanti sampaikan ke saya. Ya. Di dalam laporan itu ini saya buka datanya Pak Muhsadik ya. Data terakhir yang Bapak laporkan ini sudah tidak valid. Karena Bapak laporan terakhir ke saya, di data saya itu 23 Desember, Pak. Jadi kalau Bapak mau lepas insulin, Bapak harus update laporan dulu. Sekarang sudah Januari, tanggal 17. Laporan Bapak terakhir di WA pribadi saya, di backup ya. Itu adalah 23 Desember. Silahkan Bapak nanti hari Senin melaporkan kondisi update gula darah puasanya berapa, gula darah 2 jam PP berapa,
ya, sudah tidak ada obat kimia, insulin yang dipakai itu dosisnya berapa kali digunakan. Dari situ nanti saya akan bantu apakah sudah saatnya ini tapering off. Ya. Jadi saya minta kerjasamanya untuk memberikan laporan. Jadi sebenarnya di Pak Musadik ini progresnya sudah bagus. Obatnya sudah lepas semua, tinggal insulinnya. Nah, saya kan tidak mungkin memberikan saran tanpa mengetahui kondisi up to date dari Pak Musadik. Jadi petunjuknya silahkan Senin nanti berikan laporan berkala detail sesuai format yang biasa Bapak sudah laporkan. Baru nanti saya akan berikan evaluasi dan petunjuk apakah sudah bisa untuk turun dosis insulin berikutnya sampai benar-benar lepas insulin. Gitu jawaban saya. Baik, begitu ya Pak Musadik. Ini beliau sepertinya terpental ini. Oh, Beliau bentar. lagi di perjalanan di mobil. Sinyalnya kepental. Iya, sinyalnya. Oke. Tapi nanti bisa ngikuti rekamannya. Nanti insya Allah rekamannya kita akan share di grup konsul body kalibrasi ya. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Jefferson Bali. Oke. Makanan apa yang baik untuk menghasilkan protein, makanan dan buah? Ini mungkin dijelaskan ulang ini, Coach, gitu ya. Oke. Jadi makanan apa? Pertanyaan tadi ya. Mas, bentar tak buka dulu. Sorry. Mana tadi? Makanan apa yang baik untuk menghasilkan protein, makanan dan buah? Ya, semua yang mengandung, jadi bukan menghasilkan protein ya, mungkin yang dimaksud untuk menghasilkan asam amino. Jadi protein itu kan zat awal. Ketika sudah diolah di dalam tubuh nanti berubah menjadi asam amino. Mungkin pertanyaannya makanan apa yang bisa menghasilkan asam amino. Asam amino. Buat produksi insulin sama Iya, enzim lipase. maksudnya gitu. Nah, maka makanan apa yang baik otomatis yang tinggi protein. Ya. Tapi sebenarnya masalahnya bukan itu. Masalahnya apakah lambung Bapak Ibu mampu mengolah protein menjadi asam amino dengan baik. Kalau makanan apa ya gampang, Bapak bisa searching di internet ya. Atau saya kasih tahu nih, protein yang tinggi kalau kita bicara nabati itu tumbuh-tumbuhan ya, itu pertama itu ada di tempe. Tempe, tahu ya, yang kita semua kenal itu adalah sumber protein tertinggi dari nabati. Nah, maka kalau pertanyaannya makanan apa? Ya sudah, makan tempe tahu aja. Yang lain misalnya edamame, kacang Jepang itu ya. Itu. Kalau yang protein hewani ya tinggal daging, ikan, ya itu protein tinggi. Tapi masalahnya ketika makan itu apakah penyerapannya maksimal untuk menjadi asam amino atau terjadinya kegagalan proses produksi di lambung dari protein jadi asam amino? Itu pertanyaannya. Ya. Itu maksudnya. Makanan apa? Banyak protein tinggi, ya. Oke, berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Pak Yus. Jadi beliau tanya, Coach BK, apakah LPA, ini mungkin maksudnya lipoprotein ya? Apa itu LPA? Biar live aja. Oke, kalau ada, bisa langsung ini ya, bisa langsung dijelaskan? LPA tinggi itu apa? Kadang kita salah pemahaman, nanti daripada saya sudah menjelaskan panjang lebar, ya, beda. Betul. Jadi saya supaya nggak salah paham. Saya bacakan dulu ya. Apakah LPA tinggi beresiko stroke? Mohon advice bagaimana menurunkan angka LPA. Hasil lab saya 165. Terima kasih. Ada Pak Yus di sini. Silakan Pak Yus untuk bisa langsung tampil video sama suaranya. Atau LDL. Jadi mulai supaya tidak salah sangka, mending diperbaiki.
Halo Oh, Pak. maksudnya LPA lipoprotein A. Ya, lipoprotein. Oh, lipoprotein A. Apa tadi pertanyaannya? LPA? Apakah LPA tinggi bisa beresiko stroke? Terus mohon advice bagaimana menurunkan angka LPA. Hasil labnya 165. Ya, karena kalau LPA itu kalau nanti tinggi, itu nanti bisa memicu permasalahan arteriosklerosis, penyumbatan pada arteri. Nah, penyumbatan pada arteri ini kan kalau ke pembuluh darah otak ya stroke. Kalau ke pembuluh darah jantung ya resiko jantung koroner. Gitu. Jadi ya gitu. Terus Bagaimana menurunkannya, Pak? menurunkannya ya perbaikan di lambung, metabolisme tubuh. Kenapa tidak terjadi LPA tinggi? Ya karena adanya gangguan lambung seperti yang saya bilang tadi. Sehingga proses metabolisme dari lambung nanti juga metabolismenya di darah itu terganggu. Ya, karena LPA tinggi itu akan memicu peradangan pada dinding pembuluh darah. Intinya ya, plak. Nah, intinya gitu. Intinya gitu. Terjadinya penumpukan plak atau tumpukan lemak. Ya, gitu. Oke, menjawab Pak Yus, atau mungkin masih belum puas, silakan mau disampaikan. Izin Pak BK Yuk, tanya silakan. Pak. Ya, Pak mengenai spesifiknya untuk penurunan LPA itu kalau dari apa nutrisi NFS apa ya Pak yang harus dikuatkan Pak? Jadi gini, untuk LPA biasanya itu kalau medis itu kan dikasih obat-obatan kayak statin ya. Tapi sebenarnya itu tidak efektif untuk menurunkan LPA. Ya, intinya pertama itu ya tata cara di medis dengan tata cara di body kalibrasi itu memang berbeda, Pak. Kalau tata cara di medis itu penanganannya kan sifatnya simptom. Misal, Bapak trigliserid tinggi, kolesterol tinggi, nah, maka nanti dikasih obat-obatan semacam statin dan penurun trigliserid. Bapak gula darah tinggi, nanti Bapak dikasih obat-obatan seperti saya bilang tadi, metformin, glimepiride, dan lain sebagainya. Bapak ada tensinya tinggi, maka dikasih obat-obatan amlodipin, kandesartan, bisoprolol, dan sebagainya. Ya, misal yang paling mudah aja digambarkan banyak orang. Ketika Bapak tensinya tinggi, dikasih obat-obat amlodipin, kandesartan. Itu cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya dia adalah melebarkan pembuluh darah. Sehingga darahnya lebih lancar. Nah, kenapa kok terjadi tensi tinggi? Karena plaknya menyelimuti dinding-dinding pembuluh darah. Sehingga tensinya naik. Jadi kayak bampet, tensinya naik. Nah, seharusnya yang dibersihkan plaknya. Bukan melebarkan pembuluh darah. Karena pembuluh darah dilebarin itu mau sampai kapan? Kalau plaknya banyak, pembuluh darahnya ya kalau dilebarin terus ya pecah nanti. Maka itu tidak efektif. Karena awalnya itu di plak tadi. Itu dibersihkan maka akan lancar. Ya sama kasus Bapak. Awalnya itu pasti ada permasalahan di gangguan lambung. Itu pasti. Ya. Sehingga tinggi LPA-nya. Ketika LPA tinggi, arteriosklerosis, intinya nanti jadi penyumbatan. Penyumbatan itu ya terserah tubuh. Mau larinya ke jantung, ya stroke, terjadi jantung koroner. Mau larinya ke pembuluh darah otak, ya terjadi stroke. Seperti itu. Benahi dari akar masalah di peredaran darah, akar masalahnya di lambung, berikutnya alam yang kedua di peredaran darah, maka akan beres semua. Jadi kalau saya kasih gambaran, penyakit itu ada 4 grade berdasarkan letaknya. Grade yang pertama itu alam lambung. Maka penyakitnya penyakit-penyakit lambung, mah, GERD, tukak lambung, gastritis, dispepsia, dan lain-lain.
Alam kedua, ini urutan nutrisi masuk ke dalam sel ya. Alam kedua, makanan dari lambung masuk ke alam darah. Alam darah itu nanti penyakitnya stroke, penyakit jantung, neuropati. Nah, ini alam kedua. Karena terjadi penyumbatan plak seperti Bapak tadi juga. Ini masih di alam yang kedua. Maka selain lambung diberesin, peredaran darah ini harus diurai plaknya. Sampai satu saat peredaran darahnya lancar, sel mendapatkan makanan dengan baik, bisa terjadi regenerasi sel. Berikutnya alam yang ketiga adalah alam sel, alam membran sel atau dinding sel. Ya, penyakitnya yang muncul adalah diabetes. Jadi masuk lebih dalam lagi. Ini penyakitnya yang muncul diabetes. Kenapa? Karena reseptor sel tertutup plak. Ini penyakit diabetes. Yang terakhir adalah alam keempat, yaitu alam DNA sel. Bermasalahnya tidak hanya di dalam sel, tapi bermasalahnya di dalam otaknya sel. DNA sel. Penyakitnya yang muncul kanker autoimun. Karena selnya jadi abnormal. Nah, jadi ada 4 grade. Kalau kita mau beresin yang sel abnormal, kanker sama autoimun, maka mundur. Ini dibenerin, ini dibenerin, ini dibenerin, lambung dibenerin. Kalau mau beresin di permasalahan pankreas, permasalahan diabetes, maka alam yang ketiga diberesin, alam kedua darah diberesin, lambung diberesin. Nah, kalau case Bapak yang tadi, aterosklerosis itu hanya di alam yang kedua, Pak, di alam peredaran darah. Maka ini dibenerin, lambungnya dibenerin. Jadi mundur, ngetrek mundur semua. Dan semua ini akar masalahnya di mana? Di gangguan lambung. Meskipun tanpa gejala. Kenapa kok LPA muncul? Ya mesti ada gangguan lambung, pasti. Meskipun tanpa gejala. Tekniknya, ya memang tata caranya itu agak rumit. Mulanya dibutuhkan pendampingan. Kalau sudah di dalam pendampingan, tinggal menjalankan day to day. Apa yang saya sarankan, apa yang saya tidak boleh, dan itu sifatnya personal, Pak. Itu nanti saya butuh data lab dulu. Data lab Bapak itu detailnya seperti apa bunyinya. Dari data lab tadi misalnya ada kolesterolnya berapa, trigliseridnya berapa, LPA-nya kalau Bapak tadi berapa, LDL-nya berapa, apakah ada masalah di SGPT, SGOT liver, apakah ada masalah nanti di ginjal, ureum, kreatinin, EGFR-nya, ACR-nya. Nah, itu nanti sudah ada list. Itu berikan ke saya data awal, ya, jangan terlalu lama, maksimal 2 minggu sampai 1 bulan, sampai masuk di program pendampingan, itu berarti update. Dari situ saya olah. Ketika itu saya dapat, maka saya akan memberikan saran-saran yang sifatnya spesifik per pasien. Itu saran awal. Berikutnya nanti Bapak Ibu harus melaporkan seminggu 2 kali perkembangan kesehatan Bapak Ibu ke saya di grup pendampingan. Itu akan saya berikan petunjuk per Senin dan Kamis. Jadi detail. Gitu, Pak. Baik, begitu ya, Pak Yus. Semakin jelas ya. Baik. Maaf Pak BK, sedikit Pak. Ya. Berarti Sedikit. Suaranya agak keras sedikit, Pak. saya kan ada konsumsi herbal lambung Pak. Satu hari 1 kali 2 butir. Apa perlu ditambah ya Pak? Tergantung petunjuk saya seperti apa. Sementara 1 kali Pak, 2 butir 1 hari. Nah, Bapak gangguan lambungnya seperti apa? Ketika menggunakan itu, apakah sudah cukup atau perlu ditambah? Itu berdasarkan kondisi lambung Bapak yang Bapak rasakan. Misalnya, menggunakan itu yang tadinya perih, begah, nyeri, itu sudah bagus, maka ya cukup. Tapi kok saya perlu karena ini begahnya belum berkurang, Bapak bisa naikkan lagi. Sejauh ini Itu normal banyak. sih Dok. Sejauh ini Ya kalau normal Dok. itu aja cukup. Bayang tem Terkait aja, Pak. sama LPA tadi Dok, kan itu kaitannya dengan lambung Dok.
Mm-mm. Apa nggak perlu ditingkatkan atau sudah cukup, Dok? Kalau yang ditingkatkan itu di nutrisinya, Pak, Oh, di logmarknya. oh di Lovemark ya. Betul. Baik, Pak Jadi BK. herba lambung, herba diabetes, herba hipertensi itu kan penggantinya obat. Itu hubungannya dengan rasa tidak nyaman yang muncul secara nyata. Paham ya? Yang bisa Iya, Pak. terukur. Nah, tapi kalau untuk percepatan regenerasi sel, Bapak tambah di nutrisinya. Lemaknya dinaikkan. Gitu. Paham ya Pak Yus ya? Baik, baik Pak. Oke, Terima kasih Pak BK. sama-sama. Baik, terima kasih sudah cukup ya Pak Yes ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Coach. Ini ada pertanyaan yang menarik nih. Jadi ada dari Bapak Ibu Nita Budi. Bagaimana caranya kita mengetahui plak itu menjadi lemak? Dengan melakukan tes apa, Coach? Saat kita sudah ikut pendampingan. Terima kasih. Nah, tadi kan mungkin karena problemnya plak itu terbentuk dari lemak, trigliserid kan sudah nempel di dinding pembuluh darah. Nah, ini pertanyaan yang kritis, Coach. Gimana cara mengetahui kalau itu sudah berhasil jadi lemak terus dipotong jadi asam lemak, akhirnya dimakan jadi energi. Silakan, Coach. Oke. Jadi intinya ini plak saya itu apakah sudah berkurang? Itu caranya gimana? Oke ya. Plak itu kalau secara langsung itu memang sulit untuk dideteksi. Oh, plaknya hilang berapa ya? Itu sulit untuk dideteksi. Kecuali misal plak itu masuknya di permasalahan jantung koroner. Maka kalau untuk mendeteksi plaknya penyumbatannya sudah turun apa enggak, kalau di jantung koroner ya di kateter atau di CT scan. Sehingga awalnya plaknya berapa, penyumbatannya berapa persen itu nyata nampak. Contoh kalau yang di video TikTok saya yang kasusnya Pak Slamet penyumbatan jantung 70%, 40, 40, 40. Jadi ada 4, 70, 40, 40, 40. Sebelum mengikuti program pendampingan. Ya, divonis harus ring jantung. Setelah mengikuti program pendampingan, alhamdulillah nggak nyampe 1 bulan, beliau di kateter. Karena sudah dijadwalkan untuk ring jantung, operasi. Begitu di kateter oleh profesor yang sama, sebelumnya dengan sekarang mau dikerjakan, yang 43 itu 0. Hilang plaknya, penyumbatannya. Yang 70 itu tinggal 10%. Karena tinggal 10%, maka sudah tidak perlu dilakukan operasi ring. Gagal operasi ringnya, nggak jadi. Nah, itu kalau yang jantung bisa dicek dengan cara itu. Tapi kalau yang lain, ngeceknya adalah data lab secara keseluruhan itu bagus. Contoh, trigliserid, dicek aja. Trigliseridnya tadinya berapa, sekarang jadi berapa. Mulanya di program pendampingan kan ada tes awal ya. Nah, nanti tes awal itu nanti setelah misal sebulan, 2 bulan, kalau ada dananya ya tiap bulan, saran saya, supaya ketahuan. Tapi kalau enggak, 2 bulan atau 3 bulan lagi enggak apa-apa. Trigliseridnya gimana? Naik atau turun? Atau sudah normal? Kolesterolnya bagaimana? LDL-nya seperti apa? HDL-nya seperti apa? Angka asam uratnya naik atau turun? Misal seperti itu. Jadi ketika data-data tadi bagus, HbA1c-nya tambah turun, maka ya otomatis dong plaknya semakin membaik. Gitu. Karena itu tubuh itu sistem sebenarnya. Pengaruh ke sini juga pengaruh ke angka-angka yang lain. Kalau plaknya semakin kecil, maka peredaran darah semakin lancar. Kalau peredaran darah semakin lancar, maka metabolisme tubuh secara keseluruhan baik. Gula darah turun, HbA1c turun, kolesterolnya normal, trigliseridnya normal. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Gitu ya. Baik, Pak atau Ibu Nita Budi, silahkan. menjawab ya, Bapak Ibu? Atau mau masih ada yang ditanyakan langsung live? Boleh, silakan. Saya mau tanya, boleh Pak BK? Boleh langsung live iya, aja Pak, silakan. monggo. Suaranya nggak kenceng. Terima kasih sebelumnya, saya Giri
Bapak Eh, Giri. Pak Giri. menanyakan bahwa kan kita harus konsumsi zero minyak. Kalau misal Ya. kita pakai minyak VCO, yaitu minyak yang Mm-mm. dari kelapa itu pertama, Mm-mm. dan setelah kita goreng itu di rumah langsung minyak itu kita buang, jadi minyak itu langsung sekali pakai. Apakah Mm-mm. boleh Pak BK? Mohon pencerahannya, Oke. terima kasih. Oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Gini, langsung saya tanggapi to the point ya. Ketika kondisi Bapak sehat atau cukup sehat, Bapak menggunakan yang seperti tadi, oh minyaknya bagus, minyaknya satu maksimal 2 kali penggorengan, boleh. Jadi kalau saran saya, ketika Bapak kondisi sehat, Bapak menggunakan minyak nggak apa-apa, Bapak makan gorengan boleh. Saran saya maksimal 2 kali penggorengan. Penggorengan satu, penggorengan dua, sudah. Mulanya tipsnya untuk goreng, masak di rumah, secukupnya gorengannya, minyaknya. Setelah 2 kali penggorengan, seharusnya sudah tidak digunakan lagi. Ini dengan catatan Bapak Ibu tidak ada penyakit degeneratif, cukup sehat. Tetapi ketika Bapak Ibu mengikuti program pendampingan, di situ saya minta untuk zero minyak. Itu ada maksud. Apapun bentuknya, mau minyak zaitun, mau minyak BCO, mau minyaknya ditambahin emas pun tetap nggak boleh. Gini maksudnya, karena apapun bentuknya itu tetap minyak. Tapi kalau misalnya minyaknya jelantah gitu ya, itu tambah tidak boleh lagi. Tapi apapun bentuknya, minyak itu adalah trigliserid. Ketika orang dengan gangguan lambung bergejala, misal ada radang lambung, nyata rata sakit gitu ya, ada GERD. Bapak Ibu gambarannya gini, ada tempe rebus sama ada tempe goreng. Ketika Bapak Ibu makan tempe rebus, itu berarti kan protein tanpa trigliserid. Minyak kan trigliserid. Ketika Bapak makan tempe goreng, berarti protein plus trigliserid. Ketika tempe rebus masuk, ya, maka otak itu memerintahkan hormonal lambung itu untuk mengolah tempe tadi dengan cairan lambung. Itu jumlahnya tidak banyak. Normal. Diolah dengan asam lambung, cairan lambung itu normal. Karena tempenya tidak ada minyak. Tapi begitu Bapak Ibu makan tempe goreng, berarti kan protein plus trigliserid. Maka pengolahannya itu membutuhkan cairan lambung lebih banyak. Diproduksi asam lambung lebih banyak. Ketika diproduksi asam lambung lebih banyak, Bapak Ibu ada masalah MAH, radang lambung, ada masalah GERD. Ketika ada masalah MAH, ya perih, Pak. Kalau ada masalah GERD, itu gas lambung bisa naik. Intinya, seseorang dengan gangguan lambung yang sensitif, yang benar-benar terasa kembung, sakit, nyeri gitu ya, masuk minyak, itu akan menambah parah sakit lambung. Satu, itu dulu. Berikutnya, misalnya lambungnya nggak gitu parah pun ya. Pertanyaannya gini, yang namanya penyakit itu kan karena kegagalan lambung dalam mengolah makanan, khususnya trigliserid, sehingga trigliserid tadi jadi plak. Orang dengan gangguan penyakit degeneratif, mau diabetes, mau hipertensi, mau gangguan jantung, itu sebenarnya gangguan metabolisme tubuh, nggak hanya lambung ya, gangguan metabolisme tubuh mengolah trigliserid gagal. Harusnya jadi asam lemak, berubah jadi plak. Oke, pertanyaannya, plak yang ada di dalam tubuh ini kan masih banyak. Ketika Bapak Ibu masuk minyak yang baru dimakan, maka ketika lambungnya ini belum benar-benar baik, ya maka minyak masuk ke dalam lambung, naik ke darah jadi plak. Minyak masuk ke dalam lambung, naik ke darah jadi plak. Kenapa? Karena cadangan enzim lipasenya itu terbatas. Ketika cadangan enzim lipasenya ketemu minyak, dia masih mampu memotong jadi asam lemak. Tapi kalau enzim lipasnya terbatas,
Karena bermasalah memang kan orang dengan gangguan penyakit degeneratif kan memang enzim lipasnya terbatas. Maka apapun bentuk minyaknya itu tetap trigliserid. Mau zaitun, mau VCO, mau apapun lah itu tetap trigliserid. Kalau tidak ada enzim lipase, trigliserid ini tetap jadi plak. Itu alasannya kenapa di dalam program pendampingan zero minyak terlebih dahulu. Karena itu satu, recovery lambung akan lebih cepat. Yang kedua, Bapak Ibu jangan menambah beban plak yang sudah ada. Di dalam tubuh Bapak Ibu itu sudah banyak plak. Mulanya muncul berbagai macam penyakit. Kok memasukkan plak yang baru? Tujuan saya adalah stop. Plak yang baru tidak terbentuk, kita fokusnya mengurai plak yang lama. Supaya Bapak Ibu cepat sembuh. Itu jawabannya. Baik, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Yuniarti ya. Jadi beliau itu bertanya tadi, tempe atau tahu tetap gak boleh digoreng Pak. GDP normalnya berapa Pak? GDP normal itu di bawah 100, di atas 70. Kalau gula darah secara umum ya, gula darah secara umum itu harusnya di atas 70. Kalau di bawah 70 itu nanti terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi itu bisa lemes, di bawah lagi misalnya 40 itu bisa pingsan, bisa rusak nanti otaknya. Jadi usahakan gula darah di atas 70. GDP normalnya 70 sampai 99, di bawah 100. Itu normal. Kalau pre-diabetes itu antara 100 sampai 125 GDP. Diabetesnya ya di atas 125. Itu kalau bicara GDP. Oke, baik. Menjawab ya Bu Yuniarti ya. Saya sambung lagi ke Pak Muh Sadik lagi nih. Ini beliau bertanya, Coach BK, apakah konsumsi NFS berkepanjangan memiliki efek samping, misalnya efek samping ke ginjal? Ini juga kayaknya juga banyak pertanyaan yang serupa, Coach, karena banyak di luar sana itu kan setelah mengkonsumsi herbal tertentu malah ginjalnya bermasalah, atau minum obat yang dari dokter saja itu juga harus cuci darah. Lah, apakah nanti di NFS BK itu punya efek samping yang serupa atau tidak, Coach? Silakan. Oke, jadi gini. Kita bagi menjadi 3 kriteria. 1, nutrisi. Yang kedua, herbal. Yang ketiga, obat. Herbal pun ini nanti jadi 2. Herbal jamu atau non jamu. Nah, ketika obat itu mengatasi gejala atau mengatasi simptom, tetapi tidak mengatasi akar masalah. Ya, tadi saya bilang, obat amlodipin, kandesartan, ini tata caranya melebarkan pembuluh darah sehingga darah lancar lagi, tetapi dia tidak menghilangkan plak. Nah, ini. Terus herbal. Herbal itu ada yang sifatnya herbal jamu dan non. Herbal jamu itu yang mempunyai dampak langsung. Istilahnya itu kayak ada racun, tetapi yang terukur. Contoh gini. Misalnya kita mengkonsumsi mengkudu. Mengkudu itu ada sifat racun, tapi racun yang baik. Ketika digunakan pada tahapan yang tepat. Tetapi kalau berlebihan, dia nanti juga ada masalah. Salah satunya ke liver sama ginjal. Yang kedua, misalnya herbal yang untuk diabetes itu apa itu? Daun apa itu, Pak? Yang pahit itu? Lupa aku. Ya pokoknya herbal yang dari daun yang untuk diabetes ya. Nanti lupa saya. Itu akan bisa menurunkan diabetes, tetapi cara menurunkannya juga tidak menghilangkan plak. Nah, itu kalau digunakan jangka panjang, herbal-herbal yang sifatnya seperti itu akan mempengaruhi ke ginjal. Oke ya. Nah, bagusnya herba yang ada di body kalibrasi yang disebut dengan herba BK, itu cara kerja utamanya itu pada tingkatan mikrobioma sebenarnya. Kekuatannya itu pada tingkatan mikrobioma.
Itu kalau saya bahas detail lagi itu mikrobioma panjang itu. Mikrobioma itu pada dasarnya bagaimana di dalam tubuh itu terhindar dari disbiosis. Disbiosis mikrobioma itu keadaan ketidakseimbangan mikrobioma pada tubuh. Sehingga mikrobioma itu yang akan membantu operasional tubuh. Dia akan membantu tubuh dalam memproses hormon-hormon tertentu, enzim-enzim tertentu. Itu sebenarnya dibantu oleh mikrobioma. Ketika kita menggunakan obat-obatan jangka panjang, terjadi disbiosis mikrobioma, ketidakseimbangan mikrobioma. Dan mikrobioma itu ada di seluruh organ tubuh. Di jantung ada, di pankreas ada, di liver ada, di ginjal ada. Cuman yang terbanyak adanya di area pencernaan, di area lambung. Dan terbanyak lagi khususnya di area usus besar. Itu yang paling banyak. Nah, herba diabetes, herba hipertensi, dan lain sebagainya, itu sebenarnya bekerja pada mikrobiom. Jadi herba BK itu sebenarnya antara herba dan nutrisi di mikrobiom. Nah, kalau nutrisi NFSBK seperti Lovmark ini, terus ada Epigalop, ya, terus ada BK-Fort, ya, contoh-contoh ini adalah murni makanan, nutrisi selular, murni makanan. Jadi ini kita ambil, ini sebenarnya makanan. Di sini ada yang kita pakai itu cara kerjanya. Di sini ada apa namanya oat, di sini juga ada kolagen. Bapak Ibu sebenarnya, misalnya ini kandungannya oat, kolagen dan lain sebagainya. Terus Bapak ngambil oat di mangkok, terus ngambil kolagen di mangkok, ngambil apa? Diutek-utek-utek, apakah nanti jadi seperti ini? Tidak. Karena di sini yang rumit itu proses membuatnya. Masih alami, tapi proses membuatnya itu teknologinya canggih. Yang tidak akan mungkin bisa ditiru dengan mudah. Jadi di sini itu jangan bayangin Bapak Ibu makan oat, makan apa, fungsinya sama. Enggak. Cara kerjanya di sini didetailkan. Komposisinya, pencampurannya detail sehingga jadinya Lovmark ini. Yang cara kerjanya di lambung itu begitu luar biasa. Begitu juga di Epigalop ini. Ini bukan nyampur-nyampur apa jadi ini, enggak. Di teknologi. Jadi ini makanan, ketika masuk ke dalam tubuh, teknologinya itu sama dengan teknologi obat. Tetapi karena dia makanan, dia tidak mengandung residu yang akan mempengaruhi organ pembuangan akhir, ginjal. Kenapa? Kasih contoh. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu makan gangguan lambung dikasih supralfat ya, cairan putih supralfat itu ya. Itu masuk ke lambung itu tujuannya apa sih? Menambal dinding lambung. Yang luka, yang radang, yang ada tukak lambung ditambal. Cara kerjanya bagus, supralfat itu cara kerjanya bagus, top. Tetapi karena dia ini kimia, maka dia akan menyisa di sini. Lama-lama dia akan menjadi zat lain, bisa memunculkan sel abnormal atau kanker. Nah, Lovmark ini di salah satu cara kerjanya itu sama dengan cara kerja supralfat, menempel dinding lambung, sama cara kerjanya. Ini gampangannya aja ya. Begitu dia ditempel, tapi karena dia makanan, akan diserap oleh sel lambung. Dimakan, hilang. Dimakan. Nanti ditempel lagi, hilang. Sampai peradangan atau lukanya ini nanti pulih. Jadi dia nempel, diserap hilang. Karena dijadikan energi juga nanti. Diserap lagi hilang. Jadi diambil cara kerjanya, tetapi karena dia fungsinya makanan, maka tidak ada efek samping. Kira-kira seperti itu cara berpikirnya. Oke. Jadi dipakai jangka panjang pun tidak ada masalah. Alhamdulillah saya sehat. Saya tiap hari ya konsumsi. Jadi tidak harus sakit untuk konsumsi ini. Ketika dia
sehat, maka staminanya bugar. Ketika dia sakit, regenerasi sel terjadi lebih baik. Gitu Pak Musadik. Baik, menjawab ya. Jadi kita lebih tenang, gitu ya. Bapak Ibu juga lebih nyaman, gitu ya, sehingga tidak perlu khawatir menggunakan nutrisi NFSBK itu meskipun jangka panjang itu nggak ada masalah karena dia malah justru akan menyehatkan sel, bisa mendukung regenerasi sel. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Coach, dari Pak Teguh, ya. Ini pertanyaan atau permintaan ini ya. Apakah boleh atau ada pasien BK dengan keluhan diabetes yang sudah lepas obat kimia, termasuk insulin dan lain-lain? Kalau diizinkan bisa sharing ke sesama penderita diabetes. Terima kasih. Ini permintaan ini. Oh, Atau cerita dulu. Oke. Jadi ini permintaan testimoni sebenarnya, berarti ya. Cuman saya lupa mengkondisikan tadi Pak Teguh, maaf. Saya tadi lupa mengkondisikan untuk meminta pasien-pasien body kalibrasi yang sudah lepas obat, sudah lepas insulin, pokoknya zero, itu banyak. Cuman saya tadi kelupaan mengkondisikan supaya beliau ikut di dalam Zoom ini, ya. Kalau teman-teman, sebagian tadi kan teman-teman yang ikut di program pendampingan ini ada di dalam grup. Cuman teman-teman yang ada di dalam grup yang ikut ini masih on proses penyembuhan, belum sembuh. Misalnya kayak Pak Musadik, ya belum sembuh, ya obatnya sudah lepas, insulinnya belum, jadi on progress, belum sembuh. Tapi sudah ada perbaikan signifikan. Nah, seperti yang sudah sembuh, seperti Pak Husnan, ya, terus teman-teman yang lain, bahkan teman-teman yang lain itu kalau sudah sembuh dia sudah tidak ada di grup Pak. Jadi saya terus terang kelupaan untuk mengkondisikan supaya teman-teman yang sembuh mau ngomong di sini. Kalau yang kemarin di gangguan lambung kemarin ada 2 atau 3 yang ikut testimoni di gangguan lambung. Kemarin ingat saya, yang ini saya kelupaan, benar-benar kelupaan. Sehingga tidak saya siapkan untuk teman-teman yang sudah benar-benar sembuh dari diabetes, memang zero obat sama sekali, tidak ada insulin juga, itu berkenan untuk testimoni di sini. Mungkin di lain kesempatan besok kan jantung ya, Sabtu depan kalau jadi itu jantung, nanti akan saya siapkan testimoni untuk itu. Saya selipkan untuk diabetes juga boleh, tidak apa-apa, untuk testimoni gitu ya. Mohon maaf saya belum bisa menyampaikan sekarang karena kelupaan Ya, tapi kalau ini ada beberapa screenshot chat Coach gitu ya. Kalau screenshot chat ini bisa dibaca. Kalau yang dimaksud screenshot chat boleh. Tapi kalau maunya Bapak ada orang yang ngobrol di sini, itu tidak saya siapkan. Tapi kalau di screenshot chat ini Bapak bisa dapatkan banyak. Sebenarnya Bapak bisa dapatkan banyak di TikTok. Di TikTok itu yang testimoni kesembuhan diabetes sangat banyak sekali. Baik di screenshot, baik langsung video. Kalau video ngobrol langsung ya, itu banyak. Ya. Cuman kalau mintanya saat ini ditayangkan, mohon maaf saya lupa untuk mengkondisikan. Baik, jadi bisa Bapak Ibu cek ya di channelnya, akun TikToknya Body Kalibrasi, gitu ya. Bapak Ibu cek nanti di sana itu ada beberapa orang yang testimoni, gitu ya. Jadi itu bisa dipelajari bagaimana perjalanan mereka. Baik, langsung kita lanjut ke Bu Amirah Sidat. Kalau mau disampaikan langsung boleh Bu. Boleh, tapi ini saya bacakan aja. Ya. Kalau boleh ngobrol aja langsung. Ada Bu Amirah Sidat? Halo Bu. Oke, saya bacakan dulu aja ya. Jadi izin intinya di leaky gut ya Pak BK. Kalau EGFR 82, kreatinin 0,82, urium 23. Apakah ini sebab konsumsi antasida yang sudah lama atau tensi yang cenderung tinggi ketika GERD anxiety datang? Sementara apa yang bisa dilakukan untuk makanan selain stop makanan anti nutrisi? Oke. Pertanyaannya, jadi intinya di leaky gut ya Pak BK. Jadi leaky gut itu sindrom usus bocor.
Ya, tidak harus sampai leaky gut juga sih. Gangguan lambung itu nggak harus sampai ke tingkat yang lebih lanjut ke leaky gut. Intinya gangguan lambung itu seperti definisi saya, leaky gut itu ya salah satu dampak lebih parah atau lebih fatalnya dari gangguan lambung. Kalau memang ada leaky gut, ya pasti ada gangguan lambung. Tapi sebenarnya gangguan lambung yang definisi paling ringan itu adalah gagalnya lambung dalam mengolah makanan menjadi nutrisi sel. Gagalnya. Tapi kalau sudah ada leaky gut, ya sudah pasti ada gangguan lambung karena sindrom usus bocor. Ya, itu sudah pasti. Di sini diterangkan EGFR 82. Normalnya itu kan 90. Sebenarnya kalau EGFR 82 0 EGFR 82 itu masih penurunan fungsi ginjal yang ringan. Tidak ada masalah sebenarnya. 82 itu masih oke. Tidak begitu harus dikhawatirkan. Kreatinin 0,82 juga normal, ureum normal. Apakah ini sebab konsumsi antasida yang sudah lama atau tensi yang cenderung tinggi ketika GERD anxiety datang? Ya, jawabannya ya konsumsi antasida yang memang sudah lama sehingga di lambung ada masalah. Nah, rata-rata Bu, Pak, orang dengan gangguan yang murni di lambung ya, rasa sakit, rasa nyeri karena lambungnya bermasalah, itu bisa jadi hasil tesnya itu bagus. Banyak yang seperti itu. Misalnya trigliseridnya normal, kolesterolnya normal, semuanya baik, tapi rasa lambungnya nggak karu-karuan. Banyak yang seperti itu. Jadi dalam mengamati suatu proses penyakit itu memang harus detail. Tidak semua data lab itu mencerminkan kenyataan yang dirasakan di dalam tubuh pasien. Jadi data lab itu sebagai data awal, tapi jangan murni hanya dari data lab untuk mengidentifikasi atau menganamnesa pasien. Ini yang banyak lolos di situ, yang banyak tidak paham. Nah, di body kalibrasi itu cukup detail, tidak hanya di data lab saja. Jadi karena pengalaman di yang lain, gejala-gejala yang lain itu juga saya baca lebih detail. Seperti kasus ini ya, Bu Amirah ini sebenarnya ini cukup sehat. EGFR 82 itu cukup umum, nggak begitu ada masalah. Ya, cuman kalau saya baca beliau bilang leaky gut, pengkonsumsi antasida yang sudah lama, ya memang karena pengkonsumsi antasida yang sudah lama. Antasida itu ya seperti Promah, Milanta itu pH-nya tinggi, 8 sampai 10. Ketika kita konsumsi terus-menerus, pH lambung itu kan 1 sampai 2, 1 sampai 3. Dicampur dengan antasida 8 sampai 10, maka pH lambung akan naik. Misal jadi 4, misal jadi 5. Ketika pH lambungnya naik, kemampuan lambung untuk mengolah makanan itu jadi berkurang. Seperti yang saya bilang, protein itu kalau lambungnya bagus itu bisa jadi 95-90% itu jadi asam amino. Sisanya masuk ke feses jadi sampah. Tapi kalau Bapak Ibu kasih antasida, ya nggak bisa ngolah tahu tempe, daging nggak bisa. Bisa ngolah pun sedikit, misalnya 25% jadi asam amino. Protein yang kebuang nanti jadi gas amoniak dan BAB yang bermasalah itu 75%. Jadi apakah karena permasalahan minum antasida yang lama? Iya. Intinya kesalahan dalam penanganan pengobatan lambung. Intinya itu. Dan memang rata-rata pengobatan lambung di medis pun tata caranya seperti itu, yaitu menetralkan cairan lambung, dan itu tidak saya sarankan. Oke. Baik. Lanjut ke pertanyaan lanjutan dari Bapak Ibu Nita Budi tadi ya. Untuk satu paket bisa diminum berapa hari ya Pak BK untuk diabetes? Jadi untuk semua, mau diabetes, mau gangguan lambung, mau gangguan jantung, ya, itu paketnya itu sudah kita siapkan paket tadi untuk 30 hari. Ya, untuk 30 hari. Paketnya. Tetapi terkadang
ketika Bapak Ibu sudah masuk di dalam pendampingan, paket yang sedianya untuk 30 hari itu bisa habisnya lebih cepat atau habisnya lebih lama. Itu berdasarkan laporan yang Bapak Ibu sampaikan. Maksudnya gini, ketika Bapak Ibu menggunakan paket nutrisi yang standarnya itu 30 hari, itu untuk penggunaan biasa, reguler. Tapi suatu saat saya mendapati laporan pasien kondisinya itu cukup kepayahan. Misal gangguan jantung kronis, lemah sekali. Maka ada beberapa bagian, misalnya Lovmark, yang tadinya ini 2 saset per hari atau 3 saset per hari, ini di dalam minggu-minggu awal saya minta digunakannya bisa sampai 5 saset per hari. Kenapa? Karena penilaian personal saya terhadap pasien tadi untuk meningkatkan staminanya terlebih dahulu supaya tidak drop. Jadi ketika sudah masuk di dalam program pendampingan, saran-sarannya itu sudah nanti sifatnya personal. Setiap satu orang dengan orang lain, ada yang sifatnya umum atau sama, ada yang sifatnya berbeda. Mulanya, yang ikut program pendampingan wajib untuk laporan berkala supaya mendapatkan saran dan petunjuk yang spesifik terhadap, tidak hanya terhadap penyakitnya, terhadap kondisinya update saat itu. Sekarang saya tanya, mana ada pengobatan Bapak Ibu yang didampingi dan bisa mengawal penyakit Bapak Ibu update, sehingga Bapak Ibu bisa menyampaikan seminggu 2 kali kondisi Bapak Ibu dan diberikan respon petunjuk seminggu 2 kali secara up to date. Coba Bapak Ibu cari di mana ada pengobatan atau pendampingan sedetail itu. Kalau ketemu. Lanjut. Baik. Jadi begitu ya, Bu Nita Budi ya. Bu Nita, Ada yang apa, Pak? mau Ada yang mau langsung? Anda sebelum ini sudah mau masuk duhur ya? Ya, 1 kali pertanyaan terakhir, Bapak Ibu, silahkan, dipersilahkan yang mau langsung bisa langsung raise hand atau bisa langsung buka audionya, dipersilahkan. Ada yang mau tanya enggak? Ya, ini Pak Lili. Oh, saya kira angkat tangan. Cukup Bapak Ibu, ada yang lain? Oh, ada yang tanya. Ini Pak Opo. Suaranya mungkin lebih diperjelas, Pak. Itu ada yang Pak Stanley. Enggak dengar, Pak. Halo. Tes, Kecil tes. sekali. Yuk. Halo. 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 Ya, ya. Lanjut. Pak, saya mau tanya Pak, masalah lambung nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Bebas. Ini Pak. Terakhir bebas ini. Saya konsumsi Lovmark, terus kalau saya nggak konsumsi, habis saya konsumsi itu ada waktu-waktu tertentu pas lagi nggak enak badan, saya makan omeprazol karena terlalu pedih perut saya. Nah, di saat saya makan itu hilang asam lambung saya berkurang, tapi tetap saya makan Lovmark tetap. Yang jadi pertanyaan saya itu kadang-kadang waktu saya mau buang air, mau kentut itu panas, pantat saya rasa panas Pak, saya itu waktu berkentut panas, terasa panas. Kayak apa itu Pak? Baik. Sudah. Cukup itu Pak, cukup. Oke. Namanya Pak siapa, Pak? Ya, namanya Stanley. Oh, Pak Stanley. Oke. Siap, Pak Stanley. Jadi gini, Pak Stanley. Saran saya, Pak, kalau bisa obat-obatan yang Bapak tadi konsumsi, omeprazol, lansoprazol, obat lambung, itu boleh dikonsumsi ketika amat sangat terpaksa saja. Ya, betul Nah, Pak.
Betul. Penggunaan obat-obatan omeprazol, lansoprazol tadi itu sudah saya siapkan yang jauh lebih aman, yaitu herba lambung. Bapak sudah pakai herba lambung belum? Saya pakai juga Pak herba lambung. Nah, berapa kali Ada sehari? waktu-waktu tertentu yang saya sementara masih pakai dua. Kadang-kadang saya pakai pagi, kadang-kadang saya pakai sore. Oh, berarti Bapak pakai tapi tidak continue. Jadi, Iya, betul, saran betul. saya, ya, supaya Bapak tidak seperti itu, terus tiba-tiba harus masuk omeprazol, lansoprazol. Itu sebenarnya kalau orang Jawa bilang eman-eman, Pak, sayang. Karena Bapak masuknya omeprazol, lansoprazol itu akan menetralkan cairan lambung. Dan itu hilangnya nggak saat itu. Tak kasih tahu gini, Pak. Kalau Bapak masuk antasida, itu masih lebih ringan, Pak. Antasida itu ibarat kata ilmu kimia. Lambung itu pH-nya 1-3, asam kuat. Antasida itu pH-nya 8-10, ketemu, jeret. Tengahnya ketemu pH-nya jadi 4, pH-nya ketemu jadi 5. Oke ya, setelah itu selesai, Pak. Ya, Tapi kalau omeprazol, lansoprazol itu namanya PPI, pump proton inhibitor. Itu untuk menetralkan cairan lambung, itu pakai prosesnya namanya hormonal. Ketika Bapak mengkonsumsi omeprazol, lansoprazol, itu hormon yang menghasilkan pompa ya, ada pompa di dalam perut. Itu ada vili-vili, jadi ada pompa. Pompanya dibungkam, Pak. Jadi ada proses hormonal yang membungkam pompa tadi. Sehingga cairan lambung tidak diproduksi, digagalkan. Oke ya. Ketika Bapak saat itu minum, enak kan? Terus Bapak nggak minum lagi nih. Dampaknya nggak saat itu, Pak. Bapak itu dampaknya minum ini itu masih berkepanjangan. Jadi, walaupun saya tidak menyarankan obat lambung, kalau Bapak terpaksa, lebih baik minum antasida dibanding minum PPI. oh iya, iya. Ini saya tidak mendukung untuk minum obat lambung ya. Saya hanya dari sama-sama jelek, Ya, siap, siap. tapi Bapak lebih baik, lebih aman mengkonsumsi antasida dibanding Bapak mengkonsumsi PPI yang omeprazol, lansoprazol. Mending Bapak mengkonsumsi Milanta, Promas, gitu-gitu. Itu masih lebih aman, dampaknya nggak terlalu ke belakang. Tapi kalau PPI ini nyetopnya hormonal, Pak. Hormonal Bapak selesai hari ini, apakah dampak obatnya selesai hari ini? Juga tidak. Ini untuk merecovery jadi sulit. Akan memperlambat proses penyembuhan. Mulai saya minta zero benar. Bapak kan sudah konsumsi herba lambung. Bapak rutinkan. Pagi 2, siang 2, sore 2. Berarti 2 standarnya. Nanti kalau sudah membaik baru turun dosis pagi sama sore. Lebih baik lagi turun dosis pagi saja. Ini Bapak konsumsi pun tidak ada masalah karena herba saya basicnya mikrobiom, aman, tidak ada efek samping merugikan. Paham ya? Jadi misalnya Bapak perutnya sakit, Bapak langsung minum herba lambung saya. Jangan minum PPI. Siap. Jadi kalau sakit jangan buru-buru minum obat lambung. Herba lambung diminum, Lovmark-nya diminum, misalnya gitu. Atau mau Lovmark dulu, atau herba lambung. Jadi semua kan sudah ada standarnya, Pak. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Delalah. Kalau ngomong bahasa Indonesia delalah ya, Boyo. Delalah iki wong Jawa. Kebetulan sakitnya itu pas siang belum saatnya makan. Ya Bapak langsung minum aja, enggak apa-apa. Wong ini nutrisi, enggak ada masalah. Bapak Lovmark-nya tadinya 3 kali, sore belum saatnya. Bapak kok sakit nih lambungnya, Bapak langsung bikin Lovmark. Nggak usah ditunda, langsung saat itu juga.
Atau kalau perlu herbal lambung langsung masuk. Jangan malah masuknya Ya, ya. omeprazol Pak. Jangan. Sayang itu. Gitu ya, Pak? Ya, ya. Pak Oke, Stanley, siap, siap. paham ya? Siap. Makasih Oke. Bapak. Sama-sama Pak Stanley. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah pukul 11.32, jadi waktunya sudah habis gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin bertanya lagi bisa disampaikan secara privat ya ke nomor konsultasi body kalibrasi ya di 0812 3237 8797. Saya ulangi, nanti Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan dan mau konsultasi secara privat bisa disampaikan ke WA konsul di 0812 3237 8797. Oke Coach, sebagai penutup ada closing statement dari Coach BK untuk Bapak Ibu teman-teman yang mengikuti live Zoom pada kesempatan hari ini. Oke, closing penutup dari saya. Ibaratnya kita kena penyakit diabetes, ya. Kita dianugerahi Tuhan untuk punya logika berpikir. Mari kita gunakan logika berpikir kita supaya penyakit diabetes itu bukan menjadi momok atau sesuatu hal yang menakutkan. Ya, agar jangan sampai penyakit diabetes itu terjadi komplikasi-komplikasi yang lebih lanjut. Ya. Pengobatannya kalau Bapak Ibu memang sudah menggunakan obat-obatan medis, menggunakan obat metformin, glimepiride, enggak apa-apa. Itu diteruskan dulu sambil Bapak Ibu juga mengikuti program pendampingan body kalibrasi. Obat-obatannya tadi tidak harus langsung dihentikan. Bertahap tapering off. Itu jauh lebih aman. Kenapa? Karena memang sudah ketergantungan tubuh kita. Kalau kita langsung berhenti, ada yang memang berhasil, ada yang tidak baik juga. Nah, nanti di dalam program pendampingan berkala, bertahap turun dosis sampai nanti benar-benar tidak menggunakan lagi. Dan Bapak Ibu insya Allah akan kembali sehat seperti sedia kala saat belum terkena diabetes. Insya Allah diabetes bisa disembuhkan. Semangat. Baik, terima kasih banyak Coach BK. Alhamdulillah di pagi sampai siang hari ini kita membahas banyak materi-materi yang bisa kita dapatkan. Dan bagi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti live Zoom berikutnya di minggu depan ya. Insya Allah setiap Sabtu dan kita kasih slot lebih panjang ya 2 jam seperti hari ini tadi ya. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi ada pertanyaan juga, kalau mau herba atau mau ikut program pendampingannya, nanti Bapak Ibu bisa langsung ke admin kita gitu ya, di 0822 2873 6579. Itu khusus untuk pendaftaran program pendampingan. Nah, bagi Bapak Ibu yang konsul di nomor yang tadi sudah kami sebutkan, dan sampai jumpa di Zoom berikutnya. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam ikhtiar untuk kembali sembuh dan kembali sehat seperti sedia kala. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Nantikan di live berikutnya. Sampai jumpa.